Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauzan Andika. Saya berkuliah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. NRP saya 0522040081. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu laju reaksi. Oke, pada PPT ini akan membahas 4 subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah teori laju reaksi dengan tujuan dapat memahami laju reaksi secara teori. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga adalah penerapan laju reaksi dalam dunia nyata. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, laju reaksi. Menurut Raymond Chang dalam bukunya yang berjudul Chemistry 10 Edition, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu reaktan atau produk dalam satuan waktu. Laju reaksi memiliki satuan molaritas per detik, menggambarkan perubahan konsentrasi molaritas suatu zat dalam waktu tertentu. Rumus dari laju reaksi tersendiri adalah V sama dengan K konsentrasi A M kali konsentrasi B. Teori tumbukan. Teori tumbukan adalah teori yang diajukan secara independen oleh Max Strauss pada tahun 1916 dan William Lewis pada tahun 1918, yang secara kualitatif menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi dan bagaimana laju reaksi berubah dalam berbagai reaksi. Contohnya reaksi tumbukan adalah seperti pada gambar, yaitu ini. Yang kedua, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada 5 faktor, yaitu yang pertama adalah konsentrasi zat, yang kedua adalah suhu, ketiga adalah luas permukaan, keempat adalah kereaktifan zat reaksi, dan yang kelima adalah katalis. Konsentrasi zat. Ketika reaktan kimia berada dalam keadaan yang sama, misalnya keduanya dilarutkan dalam cairan, konsentrasi reaktan dapat mempercepat laju reaksi atau memperlambatnya. Peningkatan konsentrasi satu atau lebih reaktan biasanya akan meningkatkan laju reaksi sampai tingkat tertentu karena ada lebih banyak molekul untuk bereaksi per satuan waktu. Contohnya adalah ini, HCl yang memiliki molaritas 1, 2, 3, beda-beda ya, yang memiliki konsentrasi yang lebih banyak, lebih cepat Yang kedua adalah luas permukaan. Berdasarkan teori tumbukan, pengaruh luas permukaan zat reaksi terhadap laju reaksi, yaitu semakin luas permukaan zat reaksi, maka laju reaksi akan lebih cepat. Contohnya adalah seperti ini. Reaksi pada serbu Fe atau batang Fe itu beda reaksinya, lebih cepat pada serbu Fe. Yang ketiga adalah kereaktifan zat reaksi. Jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka laju reaksinya juga akan menjadi semakin cepat. Hal ini terjadi sebab zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel lebih banyak dan rapat, sehingga partikel satu dengan lainnya akan sering mengalami tumbukan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. Contohnya adalah ini, larutan Na plus air dan logam natrium dan logam magnesium pada air, yang dimana logam natrium ini lebih reaktif daripada magnesium. Yang keempat adalah suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Dengan demikian, semakin banyak partikel-partikel yang bereaksi. Contohnya seperti ini. Ini larutan Na2S2O3 dengan molaritas yang sama, namun dengan suhu yang berbeda, yang dihasilkan seperti pada di gambar.
Lalu yang kelima adalah katalis. Katalis itu memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Ini adalah contohnya jika kita mereaksikan suatu hal dengan katalis maupun tidak dengan katalis. Sama-sama bereaksi, namun jika kita menggunakan katalis akan semakin cepat. Energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Energi aktivasi sebuah reaksi biasanya dilambangkan sebagai EA dengan satuan joule atau kilojoule per mol atau kilokalori per mol. Persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius memberikan nilai dasar dari hubungan sela energi aktivasi dengan rate proses reaksi. Rumus dari persamaan Arrhenius itu sebagai berikut. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu penerapan laju reaksi dalam dunia nyata. Contoh penerapan laju reaksi dalam dunia nyata itu di sini kita mengambil contoh 3 ya. Yang pertama adalah pada proses pelarutan gula akan lebih cepat ketika menggunakan air panas dibandingkan air dingin. Ini salah satu contoh dari percepatan laju reaksi karena faktor suhu. Yang kedua adalah pada proses pembuatan roti, adonan akan ditambahkan ragi agar lebih cepat. Ini termasuk terpengaruh karena faktor katalis. Yang ketiga adalah paku yang berada di luar rumah dan terkena udara, panas, dan air hujan akan cepat berkarat dibandingkan permukaan paku di bagian dalam rumah. Ini termasuk dalam faktor konsentrasi. Percobaan praktikum laju reaksi. Alat dan bahan. Ini kita langsung mempraktekkan ya. Teman-teman bisa mempraktekkan. Tapi harus mengetahui MSDS, lalu ada persiapan alat dan bahan yang sudah ada ketentuannya seperti pada gambar ini. Untuk melakukan prakteknya, ya ini kita membuat 2 larutan ya. Yang larutan pertama itu dengan Na2SO3 dicampur dengan aquades, dan yang larutan yang kedua adalah HCl plus aquades. Ya, seperti pada flowchart yang ada di gambar ini, bisa dilihat. Dan ini langkah selanjutnya. Pembahasan yang dapat kita ambil dari praktikum di atas itu, yaitu larutan Na2SO3 dan HCl untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dari data yang telah diperoleh, dapat kita ketahui bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi dan berbanding terbalik dengan waktu, sesuai dengan hukum laju reaksi yang menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat laju reaksi dan semakin cepat waktu yang dibutuhkan. Kesimpulan, menurut praktikum yang kita sudah lakukan tadi di atas ya, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan order reaksi Na2S2O3 mohon maaf ya typo, adalah 1 dan HCl juga 1, sehingga jumlah order reaksi yaitu 2. Yang kedua adalah dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan nilai laju reaksi berbanding terbalik dengan perubahan waktu di mana semakin cepat laju reaksi maka harga konstanta semakin besar. Yang ketiga adalah perubahan warna pada larutan menjadi keruh karena kandungan Na2S2O3 lebih banyak daripada larutan H2O dan HCl. Yang keempat adalah perubahan warna keruh disebabkan oleh larutan Na2S2O3 dan kecepatan warna keruh dipengaruhi oleh jumlah HCl yang dilarutkan. Yang kelima adalah semakin tinggi volume larutan Na2S2O3, maka semakin pekat larutan yang dihasilkan. Lalu yang terakhir adalah semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak molekul yang terlibat sehingga kemungkinan tumbukan antar molekul besar. Oleh karena itu, kecepatan reaksi meningkat atau semakin cepat.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penulisannya yang masih ada